Hai guys, karena di video sebelumnya banyak dari kalian yang merequest film Setan Budek 2009, maka di video ini kami persembahkan. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, oke. Scene diawali seorang ciwi yang berlari dikejar sesuatu. Ia menghampiri Kang Ojek, menghadang mobil lewat hingga berlari ke rel kereta api yang mengakibatkan si ciwi kehilangan nyawa. Film pun dimulai. 3 orang pemburu mayat bernama Sukun, Obeng, dan Oji sedang melaksanakan tugas. Mereka bertemu seorang ciwi cantik. Ciwi itu menunjukkan lokasi si mayat. Itu ada di sebelah sana, tinggal lurus aja. Sukun pun menyuruh Oji dan Obeng yang melaksanakan tugas, sedangkan si Sukun memulai modusnya. Oji dan Obeng menemukan mayat yang dimaksud. Mereka langsung mengevakuasinya. Ternyata itu adalah mayat si ciwi yang menunjukkan jalan tadi. Neng, jangan godain kita, Neng. Kita orang baik. Sukun mengajak si ciwi duduk untuk modus mijitin. Tiba-tiba mayat sudah dimasukkan mobil. Sukun pun datang dan mereka segera pergi. Namun Oji yang disuruh dorong mobil. Tentu saja arwah si ciwi mendampingi mereka. Di kantor dinas pemburu mayat, Oji dan Obeng membawa mayat hasil buruannya. Mereka bertemu sang sekretaris bernama Mona. Mereka malah menggoda si Mona. Kelapanya montok. Putih. Nanti kalau nakal-nakal ya, aku aduin sama Pak Joko. Obeng yang sebel pun menyuruh Oji mengurus mayat itu sendiri. Di ruangannya, Joko mendapat telepon. Kebetulan Mona datang dan tak sengaja menginjak kacamatanya. Kamu lihat kacamata Bapak? Iya Pak, nih Pak. Kok masih buram ya? Telepon itu dari kepolisian yang menemukan mayat di rel kereta Manggarai. Oji yang mengurus mayat sendirian pun mulai diganggu. Pulpen jatuh, namun ada yang mengambilkan dan itu adalah karena kacamata Joko burem, ia mengira ciwi di sebelahnya adalah Mona. Joko ngode-ngode Mona, namun ia mencium bau anyir. Disinilah Mona yang asli datang menolong. Sukun dan kawan-kawan menemukan mayat yang dimaksud. Tak lain tak bukan, itu adalah mayat ciwi yang meninggal di scene awal. Mereka menutupnya kemudian membawanya. Sukun yang tinggal sendiri bertemu nenek-nenek yang memberikan dompet si mayat dan menyuruhnya memberikan ke polisi. Nenek itu mengeluarkan jeruk nipis, kemudian dikecrutkan ke bekas darah si mayat. Di tengah perjalanan, mereka berhenti karena Sukun kebelet pipis. Di mobil, Oji dan Obeng mendengar suara dari belakang mobil. Sialnya, Oji yang harus ngecek. Oji pun mengabarkan ke Sukun jika mayat hasil buruan mereka terbang. Tiba-tiba ada setan di belakang Sukun, namun ia nggak nyadar. Sampai di kantor, mereka melapor ke Joko. Tentu saja si Joko nggak percaya. Karena kacamatanya burem, Joko nggak sadar jika Oji hilang. Mona mau mandi. Kesempatan ini pun dipakai Oji untuk ngintip, sekalian ngefoto. Namun kameranya nggak nutut. Tiba-tiba kaki Oji naik sendiri. Hal ini pun diketahui Mona dan mau melaporkan kelakuan Oji ke Joko. Oji semakin kesel karena ada tuyul yang mengawasinya. Pagi hari, Anita teleponan dengan pacarnya bernama Andre yang mau berangkat ke bandara. I love you so much. I love you too. Anita lanjut mandi. Tiba-tiba air mati. Mau keluar, Anita mendapat penglihatan. Datanglah Siska yang menenangkan Anita. Telepon berdering dan mengabarkan sesuatu yang gak enak. Siska pun mengabarkan jika kembaran Anita bernama Lala Tewas ditabrak kereta nih. Mereka langsung ke kantor pemburu mayat. Kedatangan Anita ini menarik perhatian Oji dan Obeng. Anita membuka kamar mayat sedangkan Oji sembunyi.
Anita ngecek satu persatu mayat, namun Oji yang sembunyi pun didatangi tuyul. Sekali lagi, Anita membuka penutup mayat, tiba-tiba itu adalah kelakuan Obeng. Andre menelpon Anita. Disinilah Anita cerita jika saudara kembarnya bernama Lala meninggal tertabrak kereta. Dua orang kang ojek lagi nungguin penumpang. Datanglah seorang Ciwi. Namun salah seorang temannya takut duluan. Ciwi itu minta dianterin. Setelah ngecek kakinya nyentuh tanah, kang ojek setuju nganterin si Ciwi. Mereka jalan pelan-pelan sambil ngobrol. Karena rada-rada budek, si kang ojek nggak tahu jika dirinya berada di tengah rel kereta. Siska mandi. Ia mengambil obat kemudian meminumnya. Tiba-tiba ada darah di kepalanya. Beruntung darah itu hilang. Namun seorang Ciwi keluar dari mobil karena ban mobilnya kempes. Ia pun minta tolong ke pacarnya. Tiba-tiba telepon terputus. Ternyata kuping si Ciwi ditutupi setan. Si Ciwi pun mencoba memperbaiki sendiri, namun ia tak mampu. Si Ciwi masuk mobil untuk nyetel musik. Tiba-tiba ia segera keluar. Kebetulan ada mobil si pacar. Tentu saja tabrakan. Ternyata mereka adalah orang yang gak mau dimintai tolong Lala di scene awal. Si laki-laki melanjutkan perjalanan, namun di kantor pemburu mayat, Oji menunjukkan air abu gosok ke Obeng untuk menangkap setan budek. Dinamakan setan budek karena Setiap orang yang disamperin sama dia, tuh kupingnya langsung budek. cara menangkalnya adalah dengan menyiramkan air abu gosok itu ke tubuh si setan. Di sisi lain, Obeng menghalu mikirin Anita. Datanglah Sukun yang mengajak hunting mayat lagi. Siska kelusek-kelusek nggak bisa tidur. Tiba-tiba ada yang menarik selimutnya. Ia menutup jendela kemudian minum. Anita pun datang menenangkan Siska. Sukun dan kawan-kawan sampai di TKP. Sukun mengabarkan jika mayat yang akan mereka evakuasi tubuhnya udah bubar jalan. Oleh karenanya, Sukun menyuruh Oji dan Obeng mencari potongan tubuh si mayat. Oji dan Obeng menemukan kaki yang ternyata itu milik gelandangan. Si Sukun yang nyantui didatangi nenek yang kemarin. Nenek itu membawakan potongan tubuh si mayat. Ini kupingnya, ini ucusnya. Asyik-asyik tidur, ada darah menetes di wajah Siska. Koset yang ada pun mengeluarkan darah. Tiba-tiba ada darah keluar dari telinganya. Siska keluar dan melihat ada setan budek. Setan itu menghampiri Siska. Oji dan Obeng menelusuri rel dan bertemu seorang Ciwi yang dikira adalah setan budek, sehingga Oji mau menyiramnya dengan cairan abu. Ternyata itu adalah seorang banci. Mereka pun kabur begitu saja. Siska dibawa ke rumah sakit. Ada tangan grepe-grepe hingga Anita terbangun. Namun Siska dah hilang. Anita membuka pintu kamar mandi. Namun ternyata Siska masih terbujur di ranjangnya. Anita pun menceritakan hal ini kepada Andre. Sekalian memintanya agar cepat pulang. Mona yang sibuk dengan dokumen-dokumen didatangi Haji Bolot yang tentu saja budek. Bapak di sini mau cari siapa? Bagaimana, Mbak? Bapak budek ya? Mona mengambil ramuan abu gosok, kemudian menyiramkannya ke Haji Bolot. Karena nggak ngefek, Mona menambahkan ekstra CD ke ramuan itu. Pak, kok saya siram lagi? Mana asin lagi, bayar apa ya? Datanglah Joko yang menjelaskan bahwa Haji Bolot memang benar-benar budek. Mendengar hal ini, Mona pun ngambek. Adapun tujuan Haji Bolot datang adalah karena diundang Joko untuk main catur. Pagi hari, Oji mencuci mobil. Datanglah Sukun yang pamitan tidur. Itu sama lu samanya di makan aja.
Obeng membuat kopi di dapur. Karena nggak ada sendok, Obeng ke kamar mayat, kemudian menggunakan tangan mayat untuk ngaduk kopi. Ternyata itu tangannya Sukun. Jangan tidur di kamar mayat. Habis kagak ada lagi lapak. Mereka mendengar suara ketawa yang ternyata itu adalah suara tuyul. Oji masih semangat mencuci. Ia membuka bagasi dan menemukan banyak semut. Ternyata semut-semut itu ngerubungi kuping. Mereka meneliti kuping itu dan Oji menyimpulkan itu kuping perempuan karena Oji juga menemukan anting. Datanglah Joko yang menyuruh mereka mengantarkan mayat untuk dimakamkan keluarganya. Bener kerjanya ini. Joko mengira kuping itu adalah kue sehingga ia memakannya. Mona yang mengetahui hal ini pun histeris sendiri. Anita nyantui di rumahnya. Datanglah Lala yang memijat kakinya. Kok Lala ada di sini? Lala mencoba bicara dengan bahasa tubuh, namun Anita nggak ngerti. Untung hanya mimpi. Datanglah Sukun dan kawan-kawan untuk menanyakan sesuatu. Anita juga heran karena Lala ngentayangin dirinya. Padahal ia nggak pernah nyakitin Lala. Sukun dan kawan-kawan stay di depan rumah Anita. Sukun dan Obeng tidur, sedangkan Oji yang disuruh jaga. Anita mandi. Karena ada yang ngetok pintu, Anita memakai baju. Ternyata itu adalah Andre. Mereka pun langsung beradu. Puas beradu, mereka tidur. Anita terbangun karena melihat arwah Lala. Telepon berdering, ternyata dari rumah sakit. Apa? Mereka segera OTW. Sukun dan kawan-kawan yang mengetahui hal ini pun berniat menyusul, namun mobilnya mogok. Anita ke kamar Siska dan menemukan surat yang intinya permintaan maaf karena Siska telah beradu dengan Andre. Hal ini diketahui Lala. Lala sangat marah dan pergi begitu saja. Ia berlari hingga scene kembali ketika Lala meninggal di rel. Anita melihat arwah Lala dan mengejarnya. Siska yang mau bundir ditemui petugas rumah sakit. Kebetulan ada Andre yang mencoba berbicara dengan Siska. Please, kamu jangan lakukan itu, Siska. Andre, gue udah stres banget deh. Di sisi lain, Lala menaiki tangga darurat sambil diikuti Anita. Andre dan Siska saling salah-salahan. Tiba-tiba datanglah Lala yang membuat Siska terjatuh di atas mobil Sukun. Kebetulan Anita datang. Net, Siska terjatuh, Net. Oji membuka bagasi, tiba-tiba sudah ada mayat. Sementara Anita sudah terlanjur kecewa dengan Andre. Di ending, Andre masuk rumah sakit jiwa dan disuapin Anita. Lebih lanjut, Anita datang ke kantor dinas pemburu mayat untuk memberikan hadiah yang ternyata adalah kacamata. Anita juga memberikan hadiah ambulan untuk Sukun dan kawan-kawan. Hati-hati ya. Mereka langsung menggunakan ambulan itu untuk keliling kota. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 4,5. Sampai di sini rangkum film Setan Budak 2009 dan see you next video.